Halo semuanya, apa kabar? Jadi hari ini saya akan coba untuk menerapkan Law of Attraction dalam hal mencapai target. Ya, jadi saya pertama kali untuk menerapkan ilmu ini, hukum ini. Pertama, saya harus menentukan dulu target saya di tahun 2022. Jadi ini adalah target kedua saya di tahun 2022, Juni sampai dengan Desember. Karena di target saya di bulan Januari sampai dengan Mei itu sudah tercapai, dan saya akan membuat target ulang di bulan Juni sampai dengan Desember dengan menerapkan ilmu ini. Sebelumnya di bulan Januari sampai dengan Mei saya sudah menerapkan ilmu ini juga dan ternyata berhasil, dan saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana caranya agar target di tahun 2022 ini atau target teman secara umumnya itu bisa tercapai. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu target kita apa. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat target anggaran keluarga selama 7 bulan ini. Nah, hal pertama saya mencoba dulu untuk men-spill ya kebutuhan selama 1 minggu ini secara rata-rata. Jadi enggak ajak seperti ini, saya ambil rata-ratanya aja. Seperti misalnya makan dalam 1 minggu itu 120.000, gas 3 kilo itu 22.000, internet 37.500 dalam 1 minggu, bensin 30.000, rumah ini saya masih kontrak ya, jadi kebutuhan rumah itu 150.000 dalam 1 minggu, jajan 50.000 kebutuhan saya, lalu kebutuhan listrik rumah itu sekitar 25.000 dalam satu minggu, kebutuhan rumah tangga 50.000 seperti misalnya sabun, terus untuk pembersih lantai dan yang lainnya. Totalnya adalah 484.000. Nah, ini belum termasuk hutang ya. Jadi saya tambahin lagi. Saya tambahkan untuk hutang 150.000. Saya masih ada hutang. Lalu sodako 50.000. Jadi semuanya jika saya totalkan, kebutuhan saya selama 1 minggu itu sekitar 684.500. Nah, ini dalam 1 minggu. Nanti kita coba dulu nih, kita coba hitung kebutuhan dalam 1 bulan itu berapa gitu. Jadi untuk kebutuhan 1 bulan itu coba saya kali 4, sehingga nanti ketemu angka 2.738.000 rupiah, teman-teman. Nah, ini dalam 1 bulan. Ini kan kita mau buat target dari bulan Juni sampai dengan Desember. Berarti target 1 bulan ini kita akan kali dengan 7 bulan. Gitu. Nanti ketemu hasilnya adalah 19.166.000 gitu. Nah, tapi ini agak masih pokok nih teman-teman. Artinya ke depan kan masih ada kenaikan harga ya, seperti misalnya kenaikan harga cabai, bahan makanan ataupun bensin. Hingga angka ini nanti kemudian saya kali 2 ya. Hasilnya adalah 38.332.000 ya. Ini juga termasuk nanti akan ada dana darurat seperti dana kesehatan, asuransi ataupun yang lainnya. Tabungan juga bisa masuk ke sini. Nah, dari 38 juta ini kemudian saya bagi jumlah hari selama 7 bulan, yaitu 210. Hasilnya nanti ketemu tuh 182.533,33 per hari. Nah, ini adalah total pemasukan atau total pendapatan yang harus saya miliki setiap hari selama 210 hari untuk bisa menutupi kebutuhan saya ya selama 1 bulan atau selama 7 bulan ini. Nah, ini target yang saya miliki ya teman-teman, 38.332. Nah, target ini kita juga harus lihat juga nih, kita harus kenali diri kita, apa yang kita punya sehari ini ya. Nah, kalau saya sendiri, apa sih yang saya punya, kemampuan saya
Nah, untuk usaha yang saya miliki saat ini untuk bisa mencapai 38 juta itu, yang pertama saya punya usaha roti bakar di rumah, lalu yang kedua saya punya usaha dropship teman-teman di marketplace, dan yang ketiga saya punya usaha untuk menjual permen jahe gitu. Nah, ini adalah 3 usaha yang saya miliki untuk bisa mencapai target 38 juta. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana? Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya teman-teman. Oke, ini target kita 38.332.000. Nah, target ini bisa kita capai, bukan kita capai ya, ada beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk bisa mencapai target ini. Seperti misalnya tadi roti bakar, yang kedua adalah dropship, yang ketiga adalah paman jahe, dan yang lainnya adalah cara lain. Ini hal lain yang bisa saya lakukan untuk bisa mencapai target 38 juta. Nah, kita coba lihat dari roti bakar dulu teman-teman. Apa sih hal yang bisa saya lakukan? Karena walaupun saya udah punya usaha roti bakar ini, tetap usaha roti bakar ini harus dimaksimalkan kembali teman-teman. Nah, beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk bisa memaksimalkan usaha roti bakar. Yang pertama adalah jam toko offline harus lebih lama. Yang kedua, tambah variasi rasa atau menu. Yang ketiga, naikkan harga jual. Keempat, optimasi iklan. Lalu lengkapi sarana untuk berjualan. Lalu daftar Traveloka Eats ya. Ini yang baru ya. Lalu pasang banner di toko saya, banner-banner promosi dan yang lainnya gitu ya. Lalu tambah metode transaksi seperti misalnya lewat Dana, lewat GoPay, Shopify, atau transfer bank itu bisa. Lalu optimasi sosial media seperti misalnya di Facebook atau di Instagram atau di YouTube, dan juga optimasi Google Maps ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa saya maksimalkan untuk bisa meningkatkan hasil dari penjualan roti bakar saya. Nah, lalu selanjutnya adalah di dropship. Apa nih bisa saya lakukan untuk bisa mendongkrak penjualan dropship saya? Yang pertama itu adalah saya membuat toko baru. Seperti misalnya kalau saat ini baru main di Shopee ya, nanti buka lagi di Tokopedia atau buka lagi di Bukalapak atau di Lazada. Ya, lalu optimasi toko yang lama, optimasi iklan dropship. Nah, 3, cari supplier produk. 4, tambah variasi produk. Lalu selanjutnya adalah daftar event di marketplace. Lalu tambah margin ya, jadi saya bisa jual lebih lama. Nah, lalu ada buat fake order ya, untuk bisa mendongkrak penjualan atau ulasan ya. Lalu selanjutnya adalah perbaiki tampilan toko online. Lalu perbaiki deskripsi produk. Lalu mendaftar gratis ongkir ya, program di marketplace. Jadi ini langkah-langkah yang saya lakukan untuk bisa mendongkrak penjualan dropship saya. Nah, lalu untuk permen jahe, beberapa hal yang bisa saya terapkan di usaha permen jahe saya. Yang pertama adalah saya akan langsung beli di supplier dan kirim secara online untuk menekan biaya ongkos, karena kan biasanya kalau di online itu ada free ongkir ya. Nah, itu bisa diterapkan. Lalu menggunakan pinjaman pay later jika tidak ada modal ya. Lalu iklan di marketplace, tawarkan produk di Facebook marketplace-nya ada ya, ini lumayan juga trafficnya. Dan juga optimasi di media sosial seperti misalnya main di YouTube atau main di Instagram dan yang lainnya, atau di TikTok ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk bisa mendongkrak penjualan permen jahe saya. Nah, lalu yang terakhir adalah ya, ada cara lain juga yang bisa saya lakukan untuk bisa mencapai angka 38 juta ini. Cara lain yang saya bisa lakukan adalah tekan pengeluaran ya, tekan pengeluaran. Jadi pengeluaran, kalau tadi kita lihat di awal tuh ada banyak pengeluaran saya, itu beberapa hal tuh bisa kita tekan, seperti misalnya jajan ataupun yang lainnya itu bisa ditekan sehingga lebih hemat lagi, lebih
lebih bisa besar lagi dana saving yang kita miliki. Lalu tekan hutang konsumtif, ya. Konsumtif nih salah ejaan. Jadi mungkin bisa kita hutang ya, tapi hutang itu harus udah memiliki perbedaan ya. Jika sebelumnya hutang konsumtif untuk barang-barang yang tidak ada nilai-nilainya, ke depan jika kita mau hutang ya, jika saya mau hutang ya usahakan hutang itu adalah hutang yang produktif, hutang yang bisa menambah penghasilan kita. Nah, lalu beli produk secara cash, jadi nggak hutang lagi ya, nggak hutang konsumtif. Lalu memiliki aset produktif, ya sama juga nih hutang juga. Atau misalnya kita beli cash sebuah kompor, misalnya kompor untuk roti bakar, itu kan produktif, dia bisa menghasilkan uang untuk kita. Ya. Lalu buka usaha baru, lalu atur manajemen keuangan pribadi dan keluarga, lalu atur penggunaan listrik, bensin ataupun jajan ya. Ini tadi hal lain lagi untuk bisa menekan pengeluaran kita. Ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan angka 38 juta. Nah, jadi langkah-langkah ini teman-teman, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang sangat penting untuk bisa dilakukan gitu. Nah, lalu bagaimana nih? Ini kan langkah-langkah masih reguler ya, masih umum. Nah, terus selanjutnya kita membuat langkah yang detail lagi. Bagaimana caranya? Nah, cara selanjutnya yang bisa kita terapkan di sini adalah misalnya membuat toko baru di sini. Membuat toko baru ini. Nah, apa aja nih yang harus kita lakukan untuk bisa membuat toko baru? Misalnya ada beberapa cara itu ya. Misalnya kita buat akun Gmail baru, terus kita membuat nama toko baru, lalu kita menentukan produk yang ingin kita jual, lalu kita edit foto, lalu kita menentukan ya harga jualnya di mana, harga jualnya berapa, terus kita jual di mana gitu. Terus untuk optimasi toko lama misalnya apa nih yang bisa kita lakukan? Yang pertama misalnya ganti foto, terus update harga ya, terus apalagi kita seleksi mana yang bisa kita iklankan, mana yang tidak gitu. Nah, sama juga nih dengan roti bakar, apa nih yang bisa kita lakukan? Misalnya saya mau memperpanjang toko offline gitu ya. Jika selama ini saya buka itu dari jam 4 sampai jam 10, mungkin diperpanjang dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Itu bisa juga. Terus apalagi yang disiapkan, tenaga ya harus prima atau yang lainnya. Terus apalagi yang harus dipersiapkan, banyak lagi gitu. Terus tambah variasi rasa ya. Apa nih harus dipersiapkan untuk bisa menambah menu, misalnya buat menu baru gitu ya. Terus belanja menu baru, menentukan harga jualnya, terus yang lain-lainnya gitu. Jadi ada banyak turunan dari hal-hal ini teman-teman. Nah, terus optimasi iklan ya. Semua iklan di mana nih? Apakah di GoFood atau di GrabFood atau di ShopeeFood? Iklankan juga gitu. Terus budgetnya berapa harus dipersiapkan. Nah, lalu selanjutnya adalah gambarnya harus kita ganti, atau deskripsinya kita ganti, atau mungkin pasarnya kita lebih tentukan lagi di sini sehingga pasar kita tuh lebih spesifik. Nah, lalu sarananya apa yang kurang? Misalnya kompornya kurang banyak misalnya, sehingga kita bisa menyiapkan pesanan customer tuh lebih banyak. Oke. Terus siapkan apron gitu, misalnya kita buat jadi nggak berantakan. Lalu apalagi gas LPG 3 kg misalnya harus kita siapkan, ya udah kita siapkan. Lalu apalagi slide yang lainnya atau banner itu bisa juga. Nah, lalu daftar Traveloka Eats.
apa nih mesti kita